Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Dan hari ini kita mau sama-sama datang lagi, sama-sama menyembah memuji Tuhan dimanapun kita berada, karena saya percaya saat ini Tuhan sedang membawa perubahan dan Tuhan sedang datang, Tuhan sedang hadir. Izinkan Tuhan hadir di rumah dimanapun kita berada. Jadikan Tuhan nomor satu di hidup kita, karena saya percaya saat ada hadirat Tuhan, saat ada kehadiran Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa, sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Satu sukacita Tuhan kalau kami boleh sama-sama datang sama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biar Tuhan, kami mau Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Dimanapun kami ada Tuhan saat ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, berkata Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang gak pernah habis buat kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar buat kami. Makasih Tuhan, kami mau datang sama Tuhan, kami mau satukan hati kami, kami mau tinggikan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Most
badai boleh datang Tuhan, kami percaya apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami Tuhan Yesus. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan, Kau kekuatan kaki kami melangkah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan sekali lagi di saat badai. Di saat badai bergelora, apapun badai kita akan terbang bersama. Pastikan kita melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Pastikan itu. Pastikan bersama dengan Tuhan Yesus kita berjalan. Pastikan bersama dengan Tuhan Yesus kita terbang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Setiap badai, setiap ujian, setiap cobaan Tuhan boleh datang dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau tetapkan Tuhan Yesus, Tuhan tetap kekuatan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami dengar firman Tuhan, di rumah kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat tabut Allah ditaruh Tuhan di Obed-Edom Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati si rumah itu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan
minggu-minggu ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat kami gak bisa datang kebaktian gereja Tuhan Yesus, tapi kami percaya hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan kami hadirkan di rumah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-mujizat Tuhan juga terjadi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Karena Tuhan tempat kami berseru, karena Tuhan tempat kami berserah Tuhan Yesus. Ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Makasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan Yesus kekuatan kami, dan Tuhan Yesus satu-satunya tempat kami berseru Tuhan Yesus. Mari Bapa, siapkan hati kami, siapkan telinga, pikiran kami, tubuh kami Tuhan Yesus buat menerima firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang dibagikan Tuhan Yesus jadi kekuatan buat kami, kekuatan buat kami melangkah Tuhan Yesus menghadapi hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus berbicara secara pribadi Tuhan pada kami masing-masing Tuhan Yesus. Karena kami percaya Roh Kudus yang tahu setiap hati kami, Roh Kudus yang tahu setiap kebutuhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan, kami mau sambut surat cinta Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya itu Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa. Walaupun di rumah tidak mana-mana, luar biasa. Karena Tuhan kalau penolong kita, karena Tuhan yang memberi damai itu, karena Tuhan memberi sukacita itu. Kalau dengar kata sukacita, saya mau tanya kira-kira sifat dari Tuhan Yesus itu bagaimana sih? Kalau kita bicara sukacita, Tuhan Yesus itu kayak apa sih orangnya? Apakah dia seorang pendiam? Apakah dia seorang yang jaim? Apakah dia seorang yang sukacita? Kira-kira menurut Bapak itu apa? Saya percaya Bapak Ibu pasti jawab sukacita. Ya benar, dia orang yang sukacita, dia orang yang periang.
Tahu kenapa? Bahwa Yesus itu orang yang sangat sukacita, yang sangat periang, yang murah senyum, dan lain-lain. Karena di Alkitab tertulis, pada waktu anak kecil datang ke Tuhan Yesus, anak kecil suka sekali dengan Tuhan Yesus. Dia datang bergerombol, datang ketemu Tuhan Yesus. Dia ingin dipangku, ingin ketemu Tuhan Yesus, ingin memeluk Tuhan Yesus. Sehingga sampai murid-muridnya Tuhan Yesus coba untuk mengusir mereka semua. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu orang yang periang, orang yang sukacita. Karena anak kecil suka sama pribadi orang yang periang. Kalau mukanya serem, kalau mukanya takut, mukanya mengerikan, pasti anak kecil nggak suka. Tapi di situ nyatakan bahwa Tuhan Yesus orang yang sukacita. Jadi banyak orang-orang anak kecil itu suka dengan Tuhan. Pagi hari ini juga, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga sukacita ya, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Hari ini saya akan baca membentangkan firman Tuhan tentang sukacita. Diambil dari kitab Habakuk. Saya akan bacakan Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu bisa buka kitabnya atau buka handphonenya, cari Habakuk 3 16 sampai 19. Oke, sudah siap semuanya? Saya akan bacakan Habakuk 3 ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigitlah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar tempat aku berdiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Habakuk sedang apa dia? Kenapa dia? Dia katakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal atau sakit, dan aku gemetar. Di sini kita bisa lihat bahwa Habakuk sedang ketakutan. Habakuk sedang dalam keadaan masalah, dalam ada persoalan. Dia tulis dan begitu masalah begitu besar sehingga dia gemetar, sampai gemetar, dia ketakutan. Tapi ada ayat selanjutnya itu yang menguatkan kita semua. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Luar biasa. Habakuk katakan, namun dengan tenang aku menghadapi itu semuanya. Inilah doa saya juga untuk jemaat GBI Gading Bukit Indah M11. Ada masalah, ada persoalan, kita bukannya takut, kita bukannya malah lari, kita bukannya malah ngumpet, tapi kita hadapi itu semuanya. Ada persoalan virus ini, kita hadapi. Kita berdoa sama-sama. Kita nggak perlu takut, kita perlu gentar. Ya, seperti ada persoalan dan keuangan, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ada persoalan rumah tangga, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ada persoalan di perusahaan dan lain-lainnya, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Hadapi itu semuanya. Inilah doa saya untuk jemaat GBI Gading Bukit, supaya tiap ada masalah dan persoalan tidak takut-takut. Ya. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mungkin saat ini kita sudah dalam persoalan itu, mungkin saat ini kita dipecat dari perusahaan, mungkin saat ini gaji kita dipotong, mungkin saat ini kita cek di ATM duit kita tidak ada lagi, mungkin saat ini kita dalam keadaan sakit, dikatakan semua hilang, semua tidak ada lagi. Dikatakan terus ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah orang yang luar biasa. Walaupun dalam masalah, persoalan, walaupun dalam keterikatan, dalam sesuatu yang sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, dan berkatakan Habakuk, namun aku akan bersorak-sorai, kamu akan bersuka cita untuk menghadapi itu semuanya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita harusnya bersuka cita senantiasa, kita harusnya bersorak-sorai senantiasa. Walaupun keadaan sulit, walaupun tadi seperti saya bilang, mungkin hari ini kita tidak tahu mesti makan apa lagi. Mungkin hari ini kita sudah tidak mengerti lagi masa depan. Mungkin hari ini saya dipecat dari perusahaan yang sudah mulai keadaan ekonomi yang tidak membaik.
mungkin hari ini dalam rumah tangga diambang perceraian, mungkin dalam hari ini anak-anak meninggalkan kita, mungkin hari ini suami kita ditinggal oleh suami, oleh istri, oleh orang yang kita kasih, namun kita mau bersorak-sorai. Inilah orang yang bersuka cita, ya. Ayat 19, Allah Tuhanku ialah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang memberi kekuatan, Tuhan kita yang memberi penghiburan, Tuhan kita yang memberi kedamaian, Tuhan kita memberi kekuatan dalam kaki kita sehingga kita mampu terus berjalan, mampu terus melangkah, mampu terus menghadapi itu semuanya. Bapak Ibu, dengan apa? Kita harus dengan bersorak-sorai, bersuka cita, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun secara informasi apa segala kita bisa lihat saat ini ya, begitu menakutkan, ekonomi begitu menakutkan, harga minyak drop, harga barang-barang naik semuanya, harga apa semuanya, sembako semua naik. Tidak perlu khawatir, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memelihara kita. Habakuk dia tidak takut, malah dia menantang gitu masalah itu. Mana masalah? Sini saya hadapi. Mana masalah? Sini kepada saya akan hadapi itu semua, saya tidak akan mundur. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar untuk tetap sukacita selalu, bersorak-sorai walaupun di tengah badai, walaupun di tengah persoalan ini, walaupun di tengah masalah yang ada saat ini, kita bersorak-sorai, kita bersukacita. Itulah keinginan Tuhan, karena Tuhan mau bersukacitalah senantiasa, bersorak-soraklah senantiasa, karena Tuhan akan memberi kekuatan kita, karena Tuhan akan memberi penghiburan bagi kita. Kenapa kita harus bersukacita? Pertanyaannya saat ini, kenapa kita harus bersukacita? Karena dalam sukacita itu ada kekuatan. Kita tahu hati yang gembira adalah obat, ya. Itulah hati yang senang, hati yang bersukacita adalah obat. Ada kekuatan dalam kehidupan kita. Saya baca di beberapa, ya, ada di WhatsApp, ada di berita, di koran, dan lain-lain semua. Kita belum ada ketemu obat untuk corona ini yang tepat, ya, obat yang tepat untuk penyembuhan coronavirus ini. Di rumah sakit ada kesaksian orang yang baru sembuh dari rumah sakit, dari sakit virus ini. Di sana dia nggak ngapa-ngapain katanya. Dia cuma disuruh makan telur, makanan yang sehat, minum vitamin C, dan terakhir bilang harus bergembira. Itulah obatnya katanya, nggak ada lagi. Dan benar firman Tuhan, hati yang senang, hati yang gembira adalah obat. Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan, dalam sukacita itu ada kesembuhan, dalam sukacita itu ada kemenangan, ya Tuhan. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis itu senangnya cuma mengambil sukacita, sehingga kita jadi lemah, kita menjadi tidak kuat. Itu terjadi iblis, sehingga akhirnya kita sakit, akhirnya kita dirawat. Kalau kita bersukacita, ya, iblis tidak bisa apa-apain. Saat ini kan coba kita pikir, saat ini apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang lakukan? Kita mau menangis setiap hari karena keadaan begini, atau kita mau sukacita? Apa yang Bapak Ibu ambil keputusan? Mau menangis tidak akan bisa berubah keadaan ini, tetap berjalan seperti ini. Dan mungkin kita ambil keputusan bersukacita. Karena sukacita itu nggak bisa dari luar ke dalam. Sukacita itu dari dalam keluar. Ya, sukacita itu dari dalam keluar. Tuhan memberi kita damai, kita tunjukkan sukacita itu. Jadi sukacita itu memberi kekuatan. Walaupun ada persoalan, ada di tengah badai apapun, kita putuskan, saya mau bersukacita saat ini. Saya mau bersorak-sorai. Saya mau hadapi itu masalah, walaupun masalah itu yang menakutkan, mengerikan itu. Saya akan hadapi itu semua dengan sukacita, dan saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita semua. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena di dalam sukacita itu ada pertolongan bagi kita semua, ya. Bapak Ibu Saudara, ada menghadirkan suasana surga. Dan sukacita itu menghadirkan suasana surga. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini suasana di dalam keadaan yang menakutkan, mengerikan, suasana yang orang-orang tegang semuanya. Tapi kalau kita sebagai orang yang bersukacita, kita berada di tengah-tengah mereka itu semua, itu jadi suasana yang lebih baik lagi. Suasana surga bisa ada di sana. Mungkin di lingkungan tetangga kita mungkin adalah keadaan takut, tapi kalau kita hadir di sana, menjadi suasana surga terus di sana.
saat ini banyak sekali orang-orang dalam ketakutan. Di handphone saya banyak sekali WhatsApp sekarang menanyakan ini bagaimana, kapan ini berakhir. Ini kita sudah dalam keadaan yang krisis. Kita bagaimana? Kita dalam keadaan yang takut dalam sakit ini. Tapi kalau kita hadir di sana, kita membawa sukacita itu, segala ketakutan itu akan hilang. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghadirkan suasana surga di mana kita berada saat ini. Biarlah kita mau ambil keputusan untuk sukacita. Kita bawa sukacita itu di dalam dimanapun kita berada, untuk menjadi kekuatan bagi suasana surga di dalam rumah tangga kita, di dalam mungkin ya saat ini mungkin kita tidak bisa bertemu banyak orang, tapi kita bisa melalui WhatsApp, kita melalui SMS, kita melalui HP, kita bisa komunikasi, beri kekuatan, beri damai itu, informasikan sukacita itu, jangan takut, jangan khawatir. Kita menjadi pembawa sukacita itu dalam rumah tangga. Mungkin saat ini rumah tangga dalam kehancuran, dalam perceraian, kita bisa memberi kekuatan bagi mereka semua. Kita berikan kedamaian itu, kita impartasikan kepada mereka, bahwa suasana surga itu dalam mereka semua yang membutuhkannya. Kenapa kita ketiga? Kenapa kita harus bersukacita? Karena dalam sukacita kita akan bisa cepat masalah ini berlalu. Mungkin Bapak Ibu tahu, kalau kita sedang menunggu atau menunggu di dokter, di antri, atau menunggu di bank, menunggu di antrian gitu yang panjang misalnya. Kalau kita kadang bete, dalam keadaan kesel, pasti kadang kita pasti nggak suka cita kan. Aduh, banyak benar orang, aduh mesti lama banget. Tapi ada juga orang-orang yang kita bisa lihat, orang-orang yang dia lagi ngantri, dia bermain game. Dia bermain game, dia suka cita situ. Dia nggak merasa itu nunggu waktu menunggu itu lama sekali, karena dia dalam suka cita seperti itu. Waktu main game dia nggak bisa menunggu, dia tidak berasa udah sejam, 2 jam tidak berasa, karena dalam keadaan sukacita. Begitu juga mungkin dalam orang yang pacaran itu sambil nunggu, dia telepon pacarnya, dia ngomong terus sambil berjam-jam, itu dia nggak merasa lama ya nunggunya gitu. Kayaknya kok cepet banget udah ngantri, kok cepet banget gitu ya. Itu demikian juga kalau kita sukacita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan seperti ini kita nggak tahu kapan selesainya. Coronavirus katanya 2 bulan, 3 bulan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sukacita, di rumah kita sukacita, di mungkin keluar kamar sukacita, masuk kamar sukacita, keluar kamar lagi sukacita, kita nggak berasa kalau waktu kita lagi nunggu beberapa bulan, karena itu akan melupakan itu semuanya ya dalam keadaan menunggu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini biar kita mengambil keputusan untuk sukacita ya. Karena dalam sukacita itu kita ada kekuatan, kita dalam sukacita itu kita membawa suasana surga. Dalam sukacita itu kita bisa menunggu dan tidak berasa waktu akan berlalu begitu cepat. Inilah ya saya mau sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup ibadah ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu sudah sediakan semuanya untuk kita perjamuan kudus. Apa saja ya kita gini, maksud saya kita tidak perlu pakai anggur ataupun roti. Bapak bisa ambil air teh, air putih, atau ambil kue kecil, atau cookies dan lain-lain, semuanya sebagai lambang dari darah dan tubuh Kristus. Kita persiapkan hati kita ambil perjamuan kudus. Tapi kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk share firman-Mu yang singkat ini. Tuhan, kami mau ambil keputusan untuk bersukacita selalu Tuhan Yesus. Walaupun di tengah badai persoalan, walaupun di tengah badai permasalahan Tuhan, kami mau bersukacita Bapa. Tuhan, kami tidak mau keputusan kami yang salah nih Tuhan Yesus. Kami mau ambil keputusan firman-Mu saja Tuhan. Seperti Habakuk ini Bapa, dia mau berani menghadapi segala masalah, berani menghadapi segala persoalan itu, dan ambil keputusan untuk bersorak-sorai walaupun di tengah badai persoalan. Dan malah pagi hari ini juga Bapa, kami mau untuk memperingati kebaikan, kematian, dan pengorbanan di atas kayu salib itu. Itulah yang membuat kami hidup sampai saat ini Tuhan. Itu yang membuat kami sukacita Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kami penuh damai, karena kematian dari kayu salib itu kami boleh keselamatan di Bapa. Kami siapkan hati kami, dan kami siap menyambut perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu sudah siapkan semua roti dan anggur di tangan kanan kita ya. Kita mau siapkan, sebelumnya kita akan nyanyikan darah
Darahmu Yesus ubah aku, ku dijadikan baru. Katakan satu kali, darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan roti di tangan kita mau angkat tinggi sebagai tanda penghormatan kita kepada Yesus. Saya akan bacakan ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya, roti ini melambang tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau juga angkat cawan anggur, tangan kita tinggi sebagai tanda rasa penghormatan kita kepada Dia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya cawan anggur ini melambangkan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menyanyikan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita menyanyikan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Ku Katakan sekali atau lagi, ku bersyukur Tuhan. bersyukur
sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Walaupun di Tuhan di lingkungan kami, di sekitar kami, berita-berita menakutkan, berita-berita menekan kami Tuhan Yesus, berita-berita yang untuk mengerikan Tuhan Yesus, berita kematian. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk sampai hari ini Bapa, kami boleh ada Tuhan karena kasih karunia untuk kami semua. Kami bersyukur, terima kasih untuk kami boleh ada ibadah terus Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk beribadah. Terima bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus sampai saat ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan dari Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus oleh perjamuan kudus ini Tuhan, oleh perjamuan suci ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kebaikan-Mu, dan kami juga disatukan kembali Tuhan Yesus. Engkau bersama kami dan kami bersama Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau penyertaan kepada kami semua untuk jemaat untuk tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Dan kami percaya berkat-berkat melimpah dari kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sesama katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, di penghujung ibadah pada pagi hari ini saya akan beri pengumuman bahwa hari Jumat jam 9 pagi kita tetap ada ibadah secara online untuk memperingati kematian Yesus di kayu salib. Kemudian juga hari Minggu kita ada ibadah secara online juga jam yang sama, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian siap di rumah untuk di saluran YouTube ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kan kita bersyukur juga kalau kita sampai saat ini masih bisa menempati gedung ini, kita masih bisa beribadah di tempat ini. Ini kasih karunia Tuhan untuk kita semua. Tuhan sudah memberikan kita cukupan untuk bisa perpanjang lagi sewa untuk 2 tahun ke depan. Jadi kita bersyukur untuk semuanya ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan perpuluhan dan uang kolektor, dapat disalurkan melalui Bank BCA atau dikirim ke transfer Bank BCA dengan nomor rekening 7480692611. Sekali lagi 7480692611 atas nama GBI Gading Bukit Indah. Dan juga untuk kegiatan aktivitas sehari-hari sekretariat tetap buka di hari Selasa sampai Sabtu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada keperluan sesuatu di gereja ini tetap ada sekretariat buka. Jadi Bapak bisa datang atau telepon ke sekretariat. Demikian pengumuman saat ini, dan kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur, dan kita mau juga berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau meteraikan perjamuan kudus itu Tuhan Yesus kepada kami Tuhan, menjadi kekuatan kami bahwa di dalam kami Tuhan ada Tuhan Yesus, ada kuasa darah Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat kota kami Tuhan Yesus, Jakarta Tuhan. Dan juga Tuhan bukan saja kota kami, tetapi seluruh kota-kota di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sawit Talaut sampai Pulau Rote, kami berdoa untuk setiap titik di Indonesia Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa darah anak domba Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sudah memberikan darah-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus, Engkau akan menguduskan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami yakin sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah diteruskan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan tercurah untuk kota kami dan negeri kami Tuhan. Kami berdoa dan kami mohon ampun. Kami bertobat atas segala dosa dan salah kami Tuhan Yesus, kota kami dan bangsa kami Tuhan Yesus. Kalau kami telah berdosa kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau balik dan bertobat Tuhan Yesus, dan kami mau melakukan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan negeri kami, Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami, Engkau akan membangkitkan kembali Tuhan Yesus perekonomian dan segala sesuatu yang saat ini Tuhan Yesus tersendat karena COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Gading Bukit Indah M11 ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keluarga kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan Yesus jemaat di tempat ini Tuhan, tetapi seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan menjauhkan kami dari segala malapetaka dan mara bahaya yang lain. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan Yesus, dan semua jajaran yang terkait di Indonesia Tuhan. Kau memberikan kepada mereka hikmat, marifat, akal budi. Kau memberikan dan perlindungan kepada mereka Tuhan Yesus. Terutama juga Tuhan Yesus untuk para frontliners, dokter, suster, perawat, tenaga medis Tuhan. Kau bungkus mereka di dalam kuasa darah-Mu. Kami juga tetap berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, para driver ojek online dan semuanya Tuhan, yang mereka harus mencari uang di tengah-tengah kesukaran ini Tuhan. Engkau sanggup melindungi mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila di dalam kemalangan ini Tuhan, di dalam kesusahan ini Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan boleh bergerak untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan pertolongan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, bagaimana bangsa ini Tuhan Yesus bangkit kembali, bagaimana bangsa ini Tuhan Yesus memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuh kelemahan dan tidak sempurna, tetapi kami percaya, kami naikkan dengan ucapan syukur, kami naikkan dengan percaya, dan kami naikkan dengan iman, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami Tuhan tutup ibadah pagi hari ini dan ucapan syukur, terima kasih. Dan juga Kau berkati untuk pemberian-pemberian yang sudah kami transfer. Kau berkati semua, itu semuanya Bapak, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah ini. Dan sebelum kami meninggalkan atau berpisah, kami mohon berkat melimpah atas kami. Mari Bapak Yesus sekalian, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk semuanya ini Bapak. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau lindungi mereka, Kau jagai sertai mereka Tuhan. Bungkus mereka dalam darah-Mu saja Bapak. Berikan damai, sukacita dalam kehidupan mereka. Pimpin mereka dari hari ke hari, berkati mereka semua. Dan saat ini gereja Tuhan, terimalah berkat nama Tuhan Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya selama katakan amin.